Andalan Johanna dari Prodi Teknik Informatika 3B Politeknik Negeri Cilacap. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang cybercrime. Melalui presentasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting kepada kita semua tentang apa itu cybercrime. Presentasi video tentang cybercrime ini merupakan salah satu tugas atau syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah etika profesi. Saya menyadari bahwa presentasi materi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang menonton video ini yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan video ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan media serta komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer, seseorang dapat dengan mudah mempergunakannya. Tetapi dengan adanya komputer, seseorang juga dapat menggunakannya untuk hal yang baik dan sebaliknya. Dan presentasi di video ini yang akan saya bahas adalah cybercrime. Berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. Nah, berikut ini adalah beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di dalam video presentasi ini. Yang pertama ada pengertian cybercrime. Yang kedua ada jenis-jenis cybercrime. Yang ketiga ada metode cybercrime. Yang keempat ada motif cybercrime. Yang kelima ada faktor cybercrime. Yang keenam ada jenis cybercrime berdasarkan motif pelakunya. Yang ketujuh ada contoh kasus cybercrime. Yang kedelapan ada penanganan kasus cybercrime. Yang kesembilan ada penanganan kasus cybercrime dengan perangkat anti cybercrime. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian cybercrime. Jadi, apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Atau cybercrime juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan internet atau jaringan komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Namun, secara umum, jenis-jenis kejahatan dunia maya dibagi menjadi beberapa tindakan. Seperti yang pertama, pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Contohnya, pembobolan jutaan data dari akun Tokopedia beberapa waktu lalu. Yang kedua ada akses ilegal. Lewat akses ilegal, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Yang ketiga ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut dengan cracker. Dalam definisi lain, seorang hacker adalah orang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahukan kepada pemilik tentang celah keamanannya. Berbeda dengan cracking, di mana ketika berhasil masuk ke dalam suatu sistem, maka mereka akan merusak sistem atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, ada carding. Carding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan manipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu, data akan diduplikat dan kartu akan dikloning untuk digunakan secara ilegal. Yang kelima ada defacing.
Devising biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus devising sempat dialami oleh situs Telkomsel beberapa waktu yang lalu. Yang keenam ada cyber squatting. Cyber squatting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya, pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Yang ketujuh adalah cyber typo squatting. Cyber typo squatting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong. Yang kedelapan ada menyebarkan konten ilegal. Pembajakan software, film, atau apapun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual, sebetulnya bisa-bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Bagaimanapun, apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan developer atau para pembuatnya. Yang kesembilan ada malware. Malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya, malware disusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebarkan di jaringan internet. Ketika seseorang mendownload dan menginstal program tersebut di komputer, maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data di komputer. Yang ke-10 ada cyber teroris. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber teroris apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting. Misalnya, fasilitas rumah sakit. Memasuki pembahasan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang metode cybercrime. Dalam melakukan kejahatannya, para pelaku cybercrime biasanya telah memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Metodenya pun beragam, tetapi secara umum metodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Yang kedua ada spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Yang ketiga ada DOS. DOS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server, sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Yang keempat ada sniffing. Secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyadapan data. Tujuan sniffing adalah mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti misalnya e-banking. Umumnya sniffing dilakukan di jaringan publik seperti Wi-Fi corner. Masuki pembahasan yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang motif cybercrime. Motif pelaku kejahatan di dunia maya atau cybercrime pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu motif intelektual dan motif ekonomi. Motif intelektual yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah faktor penyebab munculnya cybercrime. Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi.
Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Pembahasan yang keenam adalah jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif pelakunya. Pengelompokan jenis-jenis cybercrime yang sudah dijelaskan di atas tadi dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya. Yang pertama, sebagai tindak kejahatan murni. Kejahatan terjadi secara sengaja dan terencana untuk melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi dan sistem komputer. Tindak kriminal yang memiliki motif kriminalitas biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kasusnya, carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Mengirim email anonim yang berisi promosi atau spamming. Yang kedua, sebagai tindak kejahatan abu-abu atau tidak jelas. Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Contoh kasusnya, probing dan post-scanning, yaitu semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya. Kita memasuki pembahasan yang ketujuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus cybercrime yang umumnya terjadi di Indonesia. Yang pertama ada pencurian akun user interface. Merupakan salah satu dari kategori identity theft dan fraud, pencurian identitas dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap keamanan sistemnya. Dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak, memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya melakukan aksinya. Yang kedua ada membajak situs web atau device. Metode kejahatan device adalah mengubah tampilan website menjadi sesuai keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokatif atau gambar-gambar lucu. Yang ketiga ada probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server, apps, email server, sendmail, dan seterusnya. Yang keempat ada virus atau trojan. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan atau malicious software yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari trojan adalah memperoleh informasi dari target seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target, memperoleh hak akses pada target. Yang kelima, ada denial of service, DOS attack. Denial of service, DOS attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Memasuki pembahasan yang ke-8, kita akan membahas penanganan cybercrime. Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius. Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan dunia nyata. Harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa cara penanganan cybercrime. Yang pertama ada dengan upaya non-hukum. Adalah segala upaya yang bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban, dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. Yang kedua, dengan upaya hukum atau cyber law.
adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran atau kejahatan dunia maya secara spesifik. Contohnya, yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Memasuki pembahasan yang ke-9, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kasus cybercrime dengan menggunakan perangkat anti cybercrime. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani cybercrime adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non-hukum. Sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol, paling tidak terjadinya cybercrime dapat ditekan lebih rendah. Yang pertama yaitu dengan modernisasi hukum pidana nasional. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting dalam penegakan cyber law. Dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang baik terhadap cybercrime, diharapkan kejahatan cybercrime dapat ditekan lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime. Warga merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cybercrime atau korban cybercrime. Maka dari itu, kesadaran dari kita warga sangat penting. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime. Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang cybercrime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cybercrime, terutama beberapa jenis baru. Nah, demikian pokok pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Kita dapat ambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan bahwa di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Sebagai manusia yang beradab, dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, mestinya kita dapat memilih mana yang baik, benar, dan bermanfaat bagi sesama, kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata kebaikan terhadap sesama. Kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain, untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Demikian presentasi video ini saya susun dengan usaha yang sangat maksimal. Saya mengharapkan semoga dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru setelah menonton video ini. Namun demikian, sebagai manusia biasa, saya menyadari keterbatasan saya dalam segala hal, termasuk dalam penyusunan video presentasi ini. Maka dari itu, saya harap kritik atau saran yang membangun demi terciptanya penyusunan presentasi video yang lain yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.